Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan cerita di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus mereka pergi begitu saja, melainkan juga Ia memberikan mereka kuasa, yakni kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Perutusan yang para murid terima ini terbilang tidaklah mudah, sebab mereka diminta untuk mengosongkan diri dengan tidak membawa bekal apapun dalam perjalanan. Bahkan dikatakan roti pun tidak boleh dibawa. Dapat kita bayangkan betapa luar biasanya perutusan Tuhan Yesus ini. Perutusan yang Yesus berikan menuntut sikap keterbukaan diri dalam menjalaninya. Keterbukaan diri inilah yang memampukan setiap pribadi yang menanggapinya bisa setia dalam menjalaninya. Tentu apabila kita merefleksikannya lebih lanjut, maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ada beberapa poin permenungan menarik untuk kita renungkan bersama, yaitu soal kekhawatiran dan kelekatan. Tentu setiap dari kita pernah bepergian jauh entah kemanapun itu. Sudah dipastikan kita mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita bawa jauh-jauh hari. Dan kalau ada satu saja yang terlupa, kita pasti khawatir dan begitu gelisah. Sangat berbanding terbalik dengan perutusan yang para murid terima. Mereka justru dilarang untuk membawa bekal apapun. Tanpa dipungkiri para sahabat yang terkasih, terkadang hidup kita dihantui oleh rasa khawatir akan banyak hal, sehingga membuat kita tidak bebas menjalani hari-hari hidup kita. Permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah sampai detik ini kita sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan kasih penyelenggaraan Tuhan Allah? Atau kita justru masih ragu-ragu, sehingga seringkali mudah merasa takut dan khawatir dalam menjalani hari-hari hidup kita. Larangan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid mengisyaratkan bahwa Ia menjamin keselamatan mereka. Ia memenuhi semua yang mereka perlukan, dan disitulah nilai kesetiaan mereka diuji dan dimurnikan. Maka para sahabat yang terkasih, apakah saya, Anda, dan kita sekalian sanggup menjalani perutusan Tuhan, menjadi saksi kasih-Nya di tengah kehidupan sehari-hari? Selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.